Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baiklah, pembahasan pertama itu apa pengertian audit berbasis risiko. Yang dimana kita harus mengetahui apa itu risiko. Risiko adalah kemungkinan suatu kejadian atau tindakan akan menggagalkan atau mempengaruhi negatif terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan berbisnis. Nah, sedangkan audit berbasis risiko adalah suatu teknik audit di mana semua kegiatan audit yang dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis pada prioritas risiko perusahaan yang telah ditetapkan bersama manajemen operasional dengan melakukan risk management. Nah, selanjutnya itu ada manfaat penerapan audit berbasis risiko, yang dimana pendekatan ini membuat proses audit berbasis risiko memberikan manfaat yang berbeda pula bagi pihak perusahaan lainnya. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan dalam melakukan identifikasi dan mengukur risiko dalam berbagai area, mulai dari area strategis, kebijakan, finansial, operasional, dan area kerja lainnya. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kelemahan yang ada di pihak manajemen. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi adanya kemungkinan penipuan yang terjadi di dalam sistem atau masalah lainnya. Yang keempat itu menjadi sistem hack and blanch terhadap kontrol perusahaan. Dan pelaksanaan audit berbasis risiko bersama dengan proses audit lainnya akan membantu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi kerja secara menyeluruh untuk mengembangkan perusahaan di masa yang akan mendatang. Pembahasan selanjutnya yaitu tahapan dalam melakukan audit berbasis risiko. Di sini kita mempunyai 3 tahapan, di mana tahapan yang pertama yaitu asesmen maturitas risiko. Asesmen maturitas risiko ini dapat membantu kita memahami seberapa siap suatu organisasi dalam mengelola risikonya. Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa tingkat kematangan manajemen risiko masih rendah, maka audit berbasis risiko belum bisa diterapkan sepenuhnya. Namun, proses asesmen ini tetap sangat bermanfaat. Dengan asesmen ini, organisasi bisa tahu posisi atau tingkat kemampuan mereka dalam mengelola risiko saat ini. Dari situ, organisasi bisa tahu mulai melakukan perbaikan dan pengembangan sistem manajemen risiko. Jika sistem tersebut sudah lebih baik, maka kedepannya risk-based audit bisa dilakukan dengan lebih efektif dan menyeluruh. Tahapan yang kedua, yaitu membuat perencanaan audit. Membuat perencanaan audit ini dapat membantu organisasi menentukan kegiatan audit mana yang paling penting untuk dilakukan, berdasarkan risiko yang ada. Dengan mengelompokkan dan memprioritaskan risikonya, audit bisa lebih fokus dan efisien. Proses ini juga memastikan bahwa audit dilakukan sesuai kapasitas tim dan hasilnya bisa digunakan untuk meningkatkan pengelolaan risiko di organisasi. Komunikasi rencana audit kepada manajemen dan komite audit menjadi langkah akhir yang penting agar semua pihak memahami arah dan tujuan audit yang akan dilaksanakan. Tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit ini adalah tahapan krusial dalam proses audit berbasis risiko yang bertujuan untuk menguji efektivitas kontrol dan manajemen risiko organisasi. Proses ini melibatkan observasi, wawancara, serta verifikasi bukti untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan salah saji dalam laporan keuangan. Pendekatan ini mengandalkan pemahaman dalam auditor tentang organisasi dan melakukan penilaian profesional dalam mendeteksi potensi kelemahan sistem serta merumuskan langkah audit yang tepat. Hasil dari tahapan ini mendasari rekomendasi perbaikan dan laporan audit akhir. Jenis-jenis risiko audit. Jenis-jenis risiko audit terbagi atas 3. Yang pertama, risiko deteksi, yang kedua, risiko pengendalian, dan yang ketiga, risiko bawaan.
Untuk risiko deteksi tersendiri yaitu auditor gagal mendeteksi salah saji dan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan. Dan akibatnya, mereka mengeluarkan opini yang salah atas laporan tersebut. Contohnya, auditor gagal menentukan kesalahan pelaporan yang berkelanjutan atas laporan keuangan perusahaan. Sumber dari risiko deteksi ini terbagi atas 4. Yang pertama, auditor tidak memilih ukuran sampel yang benar. Yang kedua, auditor tidak memahami kompleksitas dan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, auditor tidak terlibat dan berkomunikasi dengan baik dengan manajemen perusahaan. Dan yang keempat, auditor tidak merencanakan audit dengan baik dan telah memilih prosedur audit yang tidak tepat. Untuk risiko yang kedua, yaitu risiko pengendalian. Risiko ini mengacu pada salah saji dan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan karena perusahaan gagal mengelola pengendalian internalnya dengan baik. Contohnya, manajemen tidak dapat mengontrol dan mencegah staf yang tidak berwenang melakukan transaksi tersebut sejak awal. Risiko ini bersumber dari 3 faktor. Yang pertama, manajemen gagal untuk memastikan bahwa ada pemisahan tugas yang tepat antara staf yang memiliki tanggung jawab mereka dalam laporan keuangan. Yang kedua, manajemen tidak dapat menanamkan pengendalian internal yang efisien dan tepat dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga, manajemen tidak menerapkan budaya pengarsipan dan dokumentasi yang tepat. Dan risiko yang terakhir yaitu risiko bawaan merupakan risiko yang tidak dapat dicegah oleh manajemen dan perusahaan karena beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan dan auditor tidak menemukannya dalam audit. Misalnya transaksi yang melibatkan jumlah uang tunai bernilai tinggi akan membawa risiko bawaan yang lebih tinggi. Untuk risiko ini bersumber dari 4 faktor. Yang pertama, auditor tidak dapat mengidentifikasi risiko karena transaksi memerlukan pertimbangan tingkat tinggi. Yang kedua, ada kemungkinan besar bagi perusahaan yang salah melaporkan beberapa data untuk mengulangi kesalahannya lagi. Yang ketiga, industri tempat perusahaan akan sering mengalami perkembangan teknologi. Dan hal ini membuat perusahaan menghadapi risiko kerusakan teknologi. Dan yang keempat, transaksi bisnis perusahaan itu rumit dan melibatkan instrumen derivatif. Baiklah, saya akan menyambung terkait konsep dasar audit berbasis risiko atau dalam bahasa Inggris disebut dengan risk-based audit atau disingkat dengan RBA. Meliputi identifikasi, evaluasi, penanganan, dan pelaporan risiko. Audit ini berfokus pada risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, alokasi sumber daya secara efektif, dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk pengambilan keputusan. Nah, seperti yang dijelaskan pada bab saya yang bagian saya ini terkait dengan konsep dasar audit berbasis risiko, tentu kita harus paham dulu itu konsep kan. Nah, terkait konsep, tentu terkait dengan bagaimana skema dalam melakukan dasar audit berbasis risiko tersebut. Nah, tentunya juga mengapa muncul audit dasar berbasis risiko gitu kan. Salah satu faktornya untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan suatu kegiatan perusahaan. Apalagi perusahaan yang dikelola tergolong besar, sehingga risiko-risiko yang mungkin terjadi tentu lebih banyak dan perlu untuk dievaluasi lebih lanjut. Risiko-risiko tersebut meliputi identifikasi, evaluasi, penanganan, dan pelaporan risiko. Nah, inilah tahap-tahap dalam konsep yang saya simpulkan dalam mencari materi. Nah, terkait elaborasi, yang pertama identifikasi risiko. Langkah-langkah awal RAB adalah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan organisasi. Risiko ini bisa berasal dari internal, misalnya kesalahan sistem atau karyawan yang menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan, atau bisa juga karena peraturan-peraturan internal itu yang justru mempersulit kinerja
suatu karyawan tersebut atau bagian internal tersebut gitu. Atau bagian eksternal misalnya juga dengan perubahan pasar atau persaingan atau bisnis strategis misalnya terkait lokasi dalam melakukan bisnis yang akan dilakukan gitu. Tentunya ini harus diidentifikasi karena hal ini menjadi bakal menjadi masalah besar jika seandainya tidak diantisipasi dan dapat dicari langkah-langkah alternatif cepatnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah evaluasi risiko. Setelah diidentifikasi, risiko dievaluasi berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak potensialnya. Ini membantu memprioritaskan risiko yang paling signifikan dan membutuhkan perhatian khusus. Nah, setelah kita mengidentifikasi apa-apa aja kemungkinan yang bakal terjadi dalam suatu kegiatan usaha yang akan kita lakukan atau yang akan kita audit. Nah, kita juga harus mengevaluasi terkait konsep-konsep terkait identifikasi yang sudah kita mungkin ibaratnya mungkin akan terjadi gitu yang sudah kita prediksi identifikasi. Nah, sehingga kita dapat mendapat inti dari suatu identifikasi melalui evaluasi apakah sesuai dengan identifikasi awal yang telah kita prediksi gitu kan. Nah, yang ketiga, penanganan risiko. Audit ini merencanakan dan melaksanakan audit berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi dan dievaluasi. Nah, untuk ini kita sudah mengidentifikasi, lalu sudah mengetahui evaluasinya. Ternyata benar ada fraud atau semacamnya di suatu perusahaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu harus ada impact lanjut yang harus kita lakukan agar risiko-risiko tersebut setidaknya dapat dicegah atau diminimalisir agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Fokus audit diarahkan pada area dengan risiko tinggi untuk memastikan tindakan korektif atau mitigasi yang tepat untuk diambil dalam rangka untuk membantu perusahaan agar tetap berjalan sesuai dengan koridor masing-masing. Yang keempat adalah pelaporan. Hasil audit dilaporkan dengan menyoroti risiko yang diidentifikasi, evaluasi risiko, dan tindakan yang diambil untuk mengelola risiko. Laporan ini memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, tentunya yang saya bahas terkait penanganan risiko merupakan rekomendasi atau ide-ide terkait dengan identifikasi dan hasil evaluasi yang sudah dilakukan. Nah, hal-hal yang terbaik menurut tim pengaudit dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau semacam jabatan di suatu perusahaan dalam hal untuk mengambil keputusan perlu mendapat pelaporan dari kita. Nah, itulah tujuan dari konsep dasar audit berbasis risiko, yaitu untuk membantu perusahaan pada intinya agar perusahaan itu dapat berjalan sesuai dengan koridor, memastikan sesuai dengan koridor, mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi di suatu perusahaan yang akan berjalan maupun yang akan datang. Dalam hal ini mungkin kita membahas tentang audit yang sudah pada perusahaan yang sudah berjalan, sehingga kita harus juga mengidentifikasi, namun kita tidak perlu terlalu terlibat di dalam internal perusahaan yang kita audit terkait kebijakan contohnya gitu. Kita hanya bisa melakukan rekomendasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!